Akhirnya kita langsung berpikir gimana bisa mendukung Mas Miftah ini dalam segi fisik juga dalam segi ekonomi. Nek segi fisik teman-teman wis siap kabeh. Ekonomi ini gimana akhirnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam senja, salam sukses dan bahagia selalu. Dan untuk teman-teman traveling dan teman-teman influencer di seluruh Indonesia, hari ini saya sedang berada di Desa Gempol Pading, Pucuk, Lamongan. Ini tanggal berapa, Om? 12 Agustus. 14. Sekarang 14 ya? 14 Agustus 2022. Kenapa kok saya ada di sini? Karena kemarin pagi pendopo ya. Nah, ada satu anak muda di sini, umur masih berapa Gus Mif itu? 31 ya? 31 tahun yang sukses 4 bulan yang lalu itu diusung sama teman-teman muda. Nanti kita shoot juga teman-teman muda yang ada di sini. Dan kemarin tanggal 13 Agustus 2022 dilantik menjadi kepala desa baru Desa Gempol Pading, Pucuk, Lamongan. Dan karena Pak Kepala Desa barunya masih banyak tamu yang beri ucapan selamat atas pelantikannya, saya ngobrol-ngobrol dulu nih sama pemuda-muda Gempol Pading yang kemarin all out menjadi apa ya? Relawan. Mereka nggak mau disebut tim sukses, relawan. Karena mendukung anak muda supaya memimpin desanya. Nah, ada dua yang ada di samping saya. Bagusnya kita suruh kenalan sendiri-sendiri dulu deh. Mulai dari siapa nih? Monggo terserah. Kenalan dulu. Kenalan, Muhammad Fadil dari Gempol Pading. Dari Gempol Padingnya, bukan yang sebelah. Asli Gempol Pading. Jar Kulon. Satunya lagi ini yang paling heroik dan militan. Ahmad Hasan Basri. Saya menyebut yang sebelah kiri ini Ahmad Hasan Basri Marijan Kartoswiryo. Karena selama 4 bulan itu mengumpulkan teman-teman anak-anak muda dari Gempol Pading dari 3 dusun ya. 3 dusunnya apa aja, Om? Mojo Meneng, Terus Gempol Madu. Gempol Madu. Sudah. Sama Padingnya. Gempol Pading. Itu mereka berdua ini dengan berbekal apa ya, rano duite, rano modali, dengan keringat dan darah serta air mata mendukung temannya. Yang mungkin dulu itu juga ketika belum nyalon itu ya musuhan juga kadang-kadang ya. Tapi begitu ada anak muda yang berani maju, nah mereka sesama anak muda mendukung karena punya prinsip Gempol Pading akan maju kalau dipimpin kepala desanya yang muda menggantikan incumbent yang sudah sepuh. Nah, pertanyaan pertama nih untuk Om Hasan Basri Kartoswiryo ini, apa yang bisa dipetakan dari perjalanan memulai dulu memastikan temenan dah nyalon sampai ini? Sak karep ceritanya dari mana? Kalau mau cerita sebenarnya panjang, Om. Ya. Kan awalnya itu gini, sebenarnya sebelum Gus Miftah mencalonkan itu kan ada calon sebelum Gus Miftah. Oke. Nah, sampai mengkerucut bahwasanya masyarakat itu pengen Gus Miftah yang menjadi nahkoda di desa kita. Malah dia yang harus nyalon gitu ya. Gempol Pading. Padahal awalnya itu kita sama Gus Miftah yang jadi tim sukses orang itu. Berhubung mungkin ada sesuatu hal akhirnya masyarakat menunjuk Gus Miftah sebagai nahkoda desa Gempol Pading. Nah, untuk perjalanan teman-teman pemuda itu sebenarnya aku sendiri sih enak lah, soalnya anak-anak yo pengen desa ini maju lebih pesat. Sebenarnya dari pihak incumbent desa ini sudah bagus, tapi sebagai pemuda ini kan pola pikirnya ini sudah maju benar-benar mengikuti zaman. Jadi
anak-anak pengen desa ini 6 tahun itu perubahannya lebih cepat, nggak stagnan, jalan kaki di situ-situ aja. Awalnya itu akan sebenarnya di Kalimantan. Nah, di Kalimantan itu disampit, yuk. Aku juga nggak punya pekerjaan, ikut kakakku warung cuci-cuci warung. Ditelepon sama teman-teman. Loh, kok aku jadi ketua tim pemenangan pemuda? Aku juga bingung. Akhirnya nelpon Gus Miftah, Gus gimana ini aku kok sudah dipampang di balai desa sebagai ketua tim pemuda. Ya wes, bilang ke kakak saya, Mas ini gimana, aku dipasrai temen-temen. Ya udahlah, wes aku akhirnya pulang. Untuk masalah biaya, ya punya istri, punya anak sekarang, jadi secara ekonomi masih ditanggung kakak. Sementara untuk memperjuangkan kemenangan Gus Miftah demi desa Gempol Pading lebih baik dan maju. Pertanyaannya loh, waktu Gus Miftah yang nyalon, jenengan dan teman-teman tuh langsung yakin apa soalnya gini Om, kan di desa Gempol Pading itu sudah turun temurun dari zaman aku belum lahir sampai sekarang. Itu politik uang itu kan masih membudaya. Oke. Kami tahu track record Gus Miftah itu sangat-sangat bagus. Gitu di ya. desa secara pendidikan, organisasi dan lain-lain itu bagus. Cuman kita sama pemuda itu berpikir, Gus Miftah ini secara ekonomi ini nggak mampu. Kita nyalonkan kok nyalon gitu mungkin ya. nggak jadi. Kalau nggak jadi kan ya isin. Nah, kan akhirnya ya wis dengan tekad bulat, anak-anak ya opo urunan lah, jaluk relawan dari luar Jawa lah. Dari awal kita ketemu cuma 6 orang sampai bisa beratus. 6 orang itu siapa saja rapat pertama pemuda tuh? Masih ingat? Ada saya, terus Mas Udin, Mas Andri, Mas Aris, Mas Ade, sama siapa di situ itu? Ada satu kok. 8 ya? Mas Eko. Nah, itu 6 orang pertama kali jauh-jauh hari sebelum Mas Mif itu berangkat mencalonkan menjadi kepala desa. Dan semuanya mempertanyakan ini temenan ora ya? Ya. Dan saksi rumah pertama sampai awal kemenangan, pertemuan awal dan akhir di rumah mau roboh rumah saya. Keren. Ini Bas. Saya papa telima orang harus makan. Saya menyebutnya sebagai rumah Kartosuwiryo itu. Sederhana, tapi impiannya besar gitu. Terus lanjut, setelah 6 ketemu, itu perdebatannya sengit atau gimana, atau langsung bisa kompak langsung gitu? Kita eksekusi saja. Kita wis nggak muluk-muluk, kita memastikan ke teman-teman bahwasanya kita pengen desa kita maju. Akhirnya kita langsung berpikir gimana bisa mendukung Mas Miftah ini dalam segi fisik juga dalam segi ekonomi. Nek segi fisik teman-teman wis siap kabeh. Ekonomi ini gimana? Akhirnya kita teman-teman kalau punya teman luar Jawa yang merasa sukses, telepon semuanya, ditelepon sampai hari H itu berkumpul uang sebesar kurang lebih itu 27 juta. Gotong royong berarti. Gotong royong. Dari teman-teman yang dikasih uang malah dikembalikan semuanya. Dari relawan-relawan yang di luar Jawa, teman-teman ditelepon semuanya. Uang itu kurang lebih ngumpul 27 juta, bantu Gus Miftah operasional dan lain-lain. Akhirnya uang itu tinggal 13 juta. Sekarang anggaran pemuda untuk pemenangan Mas Mif masih ada 3.500.000. Pertanyaannya sederhana ini, Om Marijan Kartosuwiryo. Biasanya anak muda kalau diajak bergerak itu kan yang dipikirkan ono duite ora. Nah, pas mengumpulkan 8 orang menggelembung menjadi puluhan anak muda yang lain, itu kok mereka bisa bersepakat, kita gotong royong, malah kita yang mengeluarkan uang. Itu gimana proses penyadarannya? Mungkin bisa jadi pelajaran bagi teman-teman desa lain yang ingin mengusung nanti ada pilkada di desanya gitu. Gini Om, kalau setiap desa itu kan petanya berbeda-beda. Kalau di desa Gempol Pading itu pemudanya itu hampir kayak apa ya? Kalau di hewan itu koloni gitu loh. Koloni. Grup, Pak. Jadi dia itu
pola pikirnya itu sudah nggak uang, berpikir temennya kayak Gus Miftah orangnya bagus, wis gak mikir lah, mikirnya hanya Gus Miftah bagus. Begitu juga ada Mas Udin, oh Mas Udin orangnya bagus, diajak wis nggak tanya-tanya, oh, Mas Udin ini orangnya bagus, pasti kalau ngajak ya pasti demi kemajuan desa. Mas Andre juga gitu, Mas Bartus, Mas Rojak, Mas Abdal, Mas Zaki, Mas Ridwannya segitu semua ngajak. Berarti tidak susah membangun sebuah kesadaran baru ya di sisi situ ya. Oke. Mayoritas kita mikir pendidikannya desanya. mampu. Oh ya, ada yang menarik di desa ini teman-teman. Meskipun desa ini dari Jalan Raya Lamongan itu agak jauh juga, tetapi di desa ini secara SDM ada lebih dari 50-an kan ya sarjananya. Ada 50-an sarjana yang, nah itu kalau diajak diskusi yang agak bagus kayak gini, agak tinggi untuk memikirkan desanya lebih mudah karena kesadarannya juga lebih tinggi. Oke, Derek Ge. Siap. Sukses. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada teman-teman kita relawan juga yang membantu Gus Miftahul Firdaus yang sekarang jadi ini pamit karena ini udah jam 12 malam. Ada lagi yang menarik diceritain atau jenengan mau cerita selama pergulatan 4 bulan itu apa yang Bisa ngomong. Oke. Apa Om? Ya intinya kita sama teman-teman itu punya semboyan satu. Siapapun lawan kita itu kita punya satu. Kita punya Tuhan, wes gitu aja. Kesadaran spiritual lagi nih, naik level lagi nih ya. Siapapun lawan kita, tujuan akhir kita punya Tuhan, wes. Intinya kita berusaha. Padahal tahu ya yang dilawan ini incumbent usianya lebih tua dan mampu secara Ekonomi lebih mampu jauh lah sama Gus Miftah. Jadi ini teman-teman di sini incumbent yang punya pengalaman, SDM-nya ya mumpuni, finansialnya mumpuni. Ternyata ya tidak mustahil kalau ada gerakan yang atas kesadaran bersama memikirkan desanya untuk lebih maju. Jadi sekarang plong. Ketika sudah dilantik. Sempat kemarin itu kemut-kemut juga ya. Iya. Di titik-titik apa itu kemut-kemutnya terjadi itu? Gak bisa tunggu atau gak bisa tegang banget sama teman-teman gitu. Teman-teman itu 15 hari sebelum pencoblosan nggak ada yang tidur sama sekali. Gila. 15 hari. Ngapain itu? Biasanya kan orang-orang itu kan tidak tidur itu cuma 3 hari. Kita itu 15 hari sebelum pencoblosan itu nggak ada yang tidur sama sekali. Karena apa? Kita juga nggak mau membuat si orang-orang tua ini merasa gelisah. Kalau orang-orang tua dulu kan bilang ada serangan fajar dan lain-lain. Cuman kita kan berpikir sekarang zaman modern nggak mungkin lah. Orang-orang punya pola pikir uang pasti diambil tapi nggak akan dicoblos. Cuman kita nggak mungkin melawan. Ya kita akan jaga terus standby. Padahal sebenarnya nggak ada lah kayak gitu di zaman sekarang pola pikir. Cuman kita nggak mau bertabrakan dengan pemikiran orang-orang tua. Akhirnya kita selama 15 hari itu full time kita itu tanpa tidur mengantisipasi terjadinya hal-hal yang kayak gitu ya, karena pola kayak gitu mungkin masih mengakar kuat gitu kan di generasi lama. Apalagi itu yang ini kan yang menarik lagi, selisih suaranya dengan incumbent tuh cuma 7 suara. Jelas itu bikin deg-degan. Bisa cerita pas proses penghitungan hari H itu atau sebelum hari H? Kalau teman-teman itu pas hari apa ya, penghitungan suara itu sebenarnya wis gimana ya? Wis Pasrah. Yakin apa pasrah? Yakin. Oh, yakin. Cuman anak-anak itu pas penghitungan suara itu banyak yang tidur. Soalnya kita kan standby sampai pencoblosan sampai jam 12 siang itu Berakhir. Kita itu standby terus berperang terus akhirnya setelah penghitungan suara itu teman-teman banyak yang wes nggak apa-apa kita tidur, perjuangan kita sudah selesai wes nanti kita pasrahkan ke yang di atas. Nah, pas bener-bener deg-degan itu ya desa terakhir itu Gembol Madu itu terakhir. Jadi teman-teman itu cuma gini dok kan di atas itu bisa dilihat kan. Kita itu ada punya namanya relawan tuh Bapak Indrasit itu rumahnya kan tingkat. Jadi anak-anak sebagian itu lihat di atas, lihat kotak suara. Kok nggak habis akhirnya habis ya itu baru pelong. Jadi anak-anak ada yang naik ke atas lihat kotak suara di dalam bilik itu kok nggak habis akhirnya habis ya wis itu blok.
Begitu kira-kira cerita yang terjadi di Gempol Pading sampai terpilihnya Pak Lurah baru kita Gus Miftahul Firdaus. Tentu saya harus mengucapkan selamat karena saya juga ikut terlibat dengan teman-teman ini menemani ngopi beberapa kali di sini, termasuk di kafe Bacot itu ya, kita sampai malam itu. Cuma gini, ada hal yang menarik yang mungkin kita bisa jadi inspirasi dari desa ini ketika mengikuti acara Pilkades itu. Ternyata perubahan sebuah desa satu bisa dimulai dengan pemikiran anak-anak muda yang kompak bersama untuk memikirkan mau kemana desanya ini mau akan dibawa kemana, dimajukan, dikembangkan dan seterusnya. Terus yang kedua, ternyata sekuat apapun di sana ya, power apapun di luar sana, perubahan itu bisa diawali dari 6 orang tadi ya. 6 orang anak muda asal berkumpul mematangkan konsepnya, memikirkan arah gerakannya, pola-pola yang akan dilakukannya. Ternyata akhirnya ketika dijelaskan ke masyarakat mendapatkan dukungan yang luar biasa dari para Pemuda, orang tua, ibu-ibu, rakyat Gempol jadi Pading. pemuda memberikan inspirasi atau menawarkan atau menjelaskan programnya kepada komunitas-komunitas tua sehingga akhirnya mereka mendukung, dan meskipun Gus Miftah tidak harus berkuar-kuar atau mengeluarkan uang untuk membeli suara, akhirnya jadi dan dilantik kemarin pagi tanggal 13 Agustus 2022. Terakhir ini pembahasan setelah Pak Lurahnya kita baru dari anak muda, mungkin ada pesan yang mau dititipkan untuk Pak Lurah baru kita atau ada statement closing apanya? Nah, gini, untuk terutama kan aku ya lahir di desa Gempol Pading, tumbuh besar di Gempol Pading. Selama ini kan pemuda ini di desa Gempol Pading ini kan secara SDM itu benar-benar mampu sebenarnya. Pola pikir maju ke depan itu mampu, cuman untuk pengangguran di desa Gempol Pading terutama pemuda itu masih 60% lah. Oke. Nah, untuk Pak Lurah baru ya gimana caranya pemuda ini bisa benar-benar mendapat penghasilan dari desa. Ya dibuatin apa terserah, Ya, intinya program-program yang membantu biar orang tua itu merasa bangga bahwasanya biarpun tidak hidup di luar desa Gempol Pading bisa menghidupi keluarganya. Soalnya kan gimana ya, masih teman-teman itu kadang kasihan, engkau kerja ikut warung ke sana besok pulang 1 tahun uangnya habis. Nah, orang-orang di rumah, orang tua merasa sedih juga nek anaknya gak mergawe di rumah, pasti pikirannya oh anakku ini minum, yo minum-minuman keras gak jelas-jelas. Soalnya nggak ada penghasilan juga. Makanya untuk Pak Kades baru gimana lah anak-anak muda ini dibawa ke arah mana biar dapat penghasilan. Intinya ya program-program yang bisa menghasilkan anak muda untuk mandiri sendiri. Ada tambahan saran untuk Pak Kades basa Jawa? Gak iso ngomong. Loh, kudu ngomong ya. Masa kan dia pesen untuk Pak Kadesnya. Bisa ngomong. Ya nanti ditulis berarti ya. Oke, itu dulu perjumpaan kita dengan teman-teman muda dari Desa Gempol Pading, Pucuk, Kabupaten Lamongan, dan moga-moga video ini ditonton sama Pak Kepala Desa yang baru dan nanti bisa diwujudkan dengan program-program yang bisa memberdayakan anak-anak muda, membawa mereka ke arah kemajuan dan menjadikan mereka lebih sejahtera. Jangan ada pengangguran lagi di kampung kita. Amin. Amin. Semuanya berdaya, semuanya berpenghasilan, dan desa ini juga terangkat dan menjadi seperti yang motokan oleh Pak Kades baru kemarin. Daulat, martabat, noto projo, bangun desa. Itu dulu, sampai jumpa di tema berikutnya di kanal Travel Ego. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Ya putus ya. Dah. Aku putus. Apa-apa. Animasi.